Hari ini kita akan bahas kekurangan dan kelebihan AirPods for ANC. Hi, how are things going? You watching Fernanda Gunson's YouTube channel. This is Fernanda Gunson's YouTube channel. Disclaimer dulu, ini produknya dapat dari kalian semua. Ini di Saweria, dari subscriber, follower IG, TikTok ya. Ini tidak ada brief dari brand, tidak ada endorsement dari Apple sama sekali. Ini pure review jujur, kita langsung cek aja produknya. Build quality cukup decent ya. Keras, bagus, plastiknya nggak murahan sama sekali. Terus juga dia ada speakernya, si casingnya ini. Nanti bisa buat Find My Device, nanti kita bahas. Terus juga baterainya sih nggak seberapa ya, cuma 30 jam ya kalau nggak salah. Playbacknya juga cuma 5 jam, jadi kayak sayang sekali sih dari sisi baterainya, kurang oke. Fittingnya oke. Salah satu TWS half-in ear pencetus yang fittingnya oke banget ya. Gue juga coba compare sama fitting-fittingnya kayak Samsung Buds 3, Xiaomi Buds 5 juga fittingnya menurut gue ini oke, nggak gampang licin, tapi ya tetap half-in ear, tetap earbuds, jadi ya tetap nggak akan ngesil kayak misalnya pakai karet ear tips. Nah, case ini juga bisa support wireless charging, sama kalau mau pairing tuh nanti ada lampunya, ini tinggal tap 2 kali. Tap. Nah, dia masuk ke mode pairing. Kalau 3 kali tuh, kalau nggak salah, atau di tap berapa kali gitu yang banyak, bisa buat semacam factory reset gitu. Kemudian untuk dari sisi kontrol itu pakai 2 jari ya. Jadi lu mesti pinch gini, lu nahan gini misalnya di kanan ya. Gini. Terus pencet gini. Itu ada bunyi krek gitu. Bunyinya ditambahin sih bunyinya, bukan bunyi tombol fisik ya. Ini tombolnya tetap touch tapi cara makainya di pinch. Kemudian kita ke noise cancellation. Noise cancellation itu di AirPods for ANC ini salah satu yang terkedap ya. Ini deteksi noise cancellation ini harusnya di sini mic-nya. Di sini. Ini jadi kayak ANC-nya itu sebenarnya bagus banget. Kayak salah satu TWS half-in ear yang nggak pakai karet, tapi ANC-nya kedap banget. AirPods 4 ANC. Gue udah compare sama Xiaomi Buds 5 gue, compare sama Samsung Buds 3. Ini paling kedap. Cuma sialnya, karena dia berusaha banyak untuk generate noise untuk ngekanter suara dari luar, jadinya efek suaranya tuh kuping lu kayak kesedot gitu. Kayak kesedot, kayak pengang, pusing banget. Kayak ketusuk banget. Kayak berenang terus lu nyelam banget. Atau kayak pesawat mau take off tuh kayak butuh nelan ludah banget, pusing. Jadi nggak nyaman sama sekali. Transparansinya oke, not bad, tapi ya nggak terlalu penting juga sih. Kayak karena lo half-in ear sebenarnya. Kalau kegeser-geser dikit sebenarnya ANC hilang. Kayak ini tuh nggak ada karetnya. Jadi kalau lu pakai kayak zaman dulu earbuds saja. Ini kita kayak lu geser-geser gini, ini pasti bergeser. Kayak ada yang kebuka lagi, terus suaranya berubah, ANC-nya ya pasti berubah. Itu, nggak enaknya half-in ear tuh itu. Tapi half-in ear ini sebenarnya udah much better dibandingin flat hat buds ya. Yang dulu tuh kayak jaring doang, sininya jaring bulat. Kalau ini kan udah agak oval-oval, terus agak menusuk ke dalam gitu arah suaranya. Jadi lebih bagus menurut gue desain yang begini dibandingkan dengan flat hat earbuds. Tapi tetap tidak akan lebih bagus dari TWS dengan karet ear tips. Ini menurut gue pribadi. Kita langsung ke sound quality-nya aja kali ya. Dia drivernya bagus. Gue bisa katakan tidak akan jelek lah. Tidak akan jelek. Lu tidak akan menemukan driver yang jelek ataupun butek gitu, enggak. Ya, dengan teknikalitasnya dulu ya. Teknikalitasnya juga punya separasi yang menurut gue bagus. Panning kanan kirinya juga lumayan lebar untuk half-in ear. Itu bagus banget. Gue juga udah compare sama Xiaomi Buds 5 gue juga. Ini lebar banget. Sayangnya tonality-nya bright. Bright-nya tuh di level yang kalau lu volumenya agak pelan, itu tuh kurang gigit gitu drivernya, kayak kurang gebuk, juga kurang buka gitu ya. Tapi kalau lu udah above 50% sebenarnya dia proper. Tapi kalau lama-lama nanti kupingnya gampang capek sih, utamanya di high-nya. Mungkin di 5 kHz ke atas lah. 5 to 8 maybe ya. Itu bakal piercing sekali di telinga gua. Kalau lu pakainya bakal fittingnya yang akan mendelep banget ke dalam gitu ya, itu mungkin bisa jadi agak berkurang gitu. Cuma kalau lu bakal nyantel doang di telinga, ya jadi nggak dapet bassnya nanti. Jadi drivernya not bad, separasinya bagus, imagingnya bagus, lebar. Soundstage oke lah, nggak super duper amazing kayak Samsung Buds 3 Pro yang pakai karet ear tips lagi again. Tapi untuk half-in ear udah oke. Drivernya nggak not bad sama sekali. Cuma ya itu tadi, bright aja, bright. Bakalan capek dengerinnya. Terus
EQ-nya itu kalau lu buka dari iPad ataupun iPhone ya, cuma bisa diakses dari iPad ataupun juga iPhone. Jadi di MacBook nggak bisa, di Mac Mini nggak bisa. Itu langsung ada di setting HP-nya. Jadi uniknya pakai AirPods itu kalau di iPhone ataupun di iPad itu dia nggak perlu download. Kalau misalnya gue pakai Bose atau gue pakai Sony, gue mesti download aplikasinya kan, mau di App Store ataupun di Android itu di Google Play Store. Tapi kalau misalnya lu pakai AirPods itu langsung di setting. Di bagian setting ada tulisan nanti AirPods. Nanti diklik, lu menemukan 3 preset EQ lah, ada yang kayak balance, vocal, apalah. Ntar lu otak-atik itu nggak terlalu berasa. Perbedaannya tuh dampaknya nggak terlalu berasa. Terus ada kayak slide adjustment lagi, kayak 3 level gitu. Itu juga pengaruhnya tidak bisa targeted ke specifically ke frekuensi yang pengen gue tame down ya. Kayak misalnya di treble-nya itu mungkin di 5 to 8 kHz. Gue nggak ada grafnya, cuma ya perkiraan gue sih di sekitar situ. Lumayan bright, dan ada sebenarnya lo bisa gonta-ganti EQ, itu cuma di Apple Music. Apple Music juga kalau di iPhone, itu settingnya nggak dibuka aplikasi Apple Music ya, terus klik bagian setting. Kalau di Spotify kayak begitu kan. Tapi kalau di Apple Music, di iPhone itu nggak. Lo ke bagian setting iPhone, nanti cari Music. Karena udah pakai Apple, jadi namanya nggak Apple Music lagi. Jadi namanya Music aja. Terus di situ nanti ada beberapa preset. Gue udah cobain beberapa preset juga sama. Jadinya terlalu mengubah tonal, tapi tidak specifically ke target frekuensi treble yang pengen gue tame down. Jadinya agak susah buat koreksi si AirPods 4 ANC ini. Jadi bisa gue katakan sebenarnya TWS-nya nggak ada custom EQ. Sementara kalau TWS lain kayak Xiaomi Buds 5 yang juga tanpa karet tips atau Samsung Buds 3 yang non-pro, itu kalau gue kotak-atik EQ-nya ngaruh banget. Dan berasa banget ke, kalau ini 80 Hz gue cut, berarti bassnya berkurang. Si balance di 4 to 5 kHz misalnya dia ada grafik EQ di situ, kalau gue cut, gue naik turunin, gue berasa di sini yang bisa gue koreksi, atau di sini yang enaknya kalau gue boost lagi, misalnya gue butuh oomph di mid bass sekitar 250 atau 100 Hz, bisa gue hajar lagi. Tapi di sini nggak bisa kayak lakuin hal yang seperti itu. Walaupun gue udah tes pakai iPhone sekalipun, tonalnya nggak bisa terlalu gue kotak-atik sama sekali. Dari volume linearity-nya makanya gue taruh di ya kayak begini rentangnya ya, di bagian agak moderate ke low aja. Karena kalau high banget bakal lebih piercing lagi nanti rasanya. Kemudian ini ada satu fitur yang pasti dibanggakan oleh konten kreator gadget, namanya Spatial Audio. Spatial Audio ini di AirPods ya sebagai fitur spesial. Sebenarnya spesialnya Apple tuh bagus implementasinya. Yang gue rasa spesialnya bagus itu ada Samsung Buds 3 Pro. Ini spatial audionya bagus. Terus juga JBL Tour 3 Pro ini juga spatial audio juga bagus. Jadi spatial audio itu apa sih? Spatial audio itu sebenarnya adalah pempura-puraan lo dengerin musik di ruangan yang banyak speaker. Dan itu kalau source stereo, seperti kayak misalnya di Apple Music, Spotify, itu mixingan asli biasanya musisi ataupun dari label ya pasti stereo. 2 channel, panning ke kiri dan cuma kanan aja. Stereo itu source-nya. Terus dikasih efek-efek spasial ini, jadi kesannya kayak dari berbagai arah speakernya. Tapi most of the time akan merusak mixingan asli dari label ataupun mixing engineer-nya, jadi ya kacau aja menurut gua. Nah yang paling agak rapih sebenarnya ya JBL, AirPods ini sama Samsung tadi yang gua kasih tahu. Itu cuma kayak nambahin lebar, kayak pakai software encoding gitu buat bikin seolah kesannya banyak speaker terus kesannya lebih luas. Kayak kalau pakai plugin tuh dikasih stereo imager yang ditarik lagi lebih luas lagi, terus mungkin dikasih kayak doubler ataupun reverb sedikit lah, kurang lebih seperti itu. Nah tapi kalau lu mau akses mixingan Dolby yang sebenarnya itu lu mesti pakai speaker banyak dan DAC outputnya juga banyak. Misalnya lu punya speaker 7.1.4, 2 speaker depan, 1 center, 2 speaker kanan kiri, 2 speaker belakang, plus 1 sub, titik 1 itu 1 sub, terus titik 4-nya lagi itu 2 speaker atas depan dan 2 speaker atas belakang. Itu 7.1.4, yang mana lu butuh 12 output. Lu mesti punya DAC ataupun sound card yang punya 12 output, dan lu punya 12 speaker juga. Itu baru lu berasa mixingan Dolby Atmos yang sebenarnya. Karena di Apple Music itu lu ada 2 mixingan, 1 stereo, 1 Dolby Atmos. Nah Dolby Atmosnya ini bandnya, labelnya juga harus resmi ngerilisnya. Kalau misalnya nggak ada ya nggak ada. Jadi kayak misalnya gue bikin lagu ataupun band Indonesia bikin lagu, misalnya Peter Pan misalnya, Noah gitu. Noah kayaknya ada sih Dolby. Cuma ketika memang bandnya nggak rilis, memang dari label yang nggak rilis, ya nggak akan ada Dolby Atmosnya. Itu tergantung band dan labelnya juga. Nah itu adalah Atmos yang sebaiknya lu dengerin kalau lu punya speaker, punya DAC yang tepat.
kalau lu nggak bisa, muncullah yang namanya binaural mix. Jadi mixingan yang tadinya buat semua itu, buat 7.1.4 itu, diturunin, dipura-purain ke 2 channel. Sehingga bisa lu dengerin di headphone, TWS, earbuds, atau apapun tuh bisa. Sebenarnya pakai kabel pun lu bisa, nggak mesti pakai TWS. Itu dengerin mixingan Dolby Atmos yang resmi dari label, dari bandnya, tapi yang sudah dibinauralkan. Bukan truly 7.1.4, tapi yang dibinauralkan, yang dispatialkan, yang diturunin, dikompres untuk kedua channel, untuk kayak dipura-pura. Kalau mungkin misalnya visual, lu datang ke tempat banyak layar, lu bisa ngeliat layar kan kiri. Tapi kalau misalnya lu pakai Google yang gini, pakai HP lu naruh gini, lu kan nggak benar-benar berada di tempatnya. Cuma ya pemvirtualan itu, makanya gue bilang ya, binaural itulah pura-puraannya. Nah, di AirPods ini, itu implementasi Dolby Atmos dengan spesialnya menurut gue oke untuk kayak lebar-lebaran gitu. Tapi gue biasanya pakainya di nonton film aja mungkin. Tapi jarang sih gue nyalain juga. Karena sebenarnya dari Netflix, dari Disney, HBO, itu lo nyalanya tuh auto sebenarnya. Kalau emang support dan kerjasama ya. Kalau di Apple Music lo mesti nyalain dulu secara manual. Lu mau nyalain apa enggak, atau lu mau dengerin stereo doang, atau lu mau dengerin Dolby. Lu bisa langsung kayak di pojok kanan atasnya itu bisa lu klik, lu mau pakai spesial, stereo dispatialkan, jadi kayak mixingan stereonya, tapi dipura-purain lebar sama si TWS-nya. Itu gue paling gak suka, karena itu paling error dan merubah mixingan. Nah, gue lebih suka Dolby-nya nyala, karena itu mixingan resmi, mixingan binaural resmi dari band ataupun mixing engineer-nya. Jadi si AirPods ini punya yang namanya specialized stereo lah. Kalau gue cek di MacBook gue itu. Jadi kalau lu di Apple Music-nya Dolby Atmos-nya mati, jadinya lu dengerin stereo. Tapi lu tetap bisa nyalain. Namanya specialized stereo, yang mana gue tidak rekomendasikan. Jadi mendingan nyalain Dolby, udah selesai. Kalau lu mau dengerin mixingan Dolby asli dari band ataupun labelnya. Terus ada lagi yang namanya head tracking special audio. Jadi itu adalah pempura-puraan lagi, virtualisasi lagi, seolah-olah ada 2 speaker di depan kita. Kalau kita nengok kanan kiri begini, itu bakal berasa, karena speaker di depan, kalau gue nengok ke sini, di kiri agak berkurang, tapi di kanan jadi lebih apparent gitu suaranya. Nah itu pempura-puraan head tracking. Tapi head track ini juga mulai dipakai dari dulu Sony juga ada dari XM5 ya kalau nggak salah. Itu lo bisa pakai buat angguk-angguk atau geleng-geleng buat kayak angkat tutup telepon gitu lah. Itu unik sih, cuma gue nggak pernah pakai. Nah ini ya kalau lo baru pairing, seperti ini langsung auto detect di iPhone ataupun iPad ya. Terus juga nanti lo bisa lihat kayak status baterainya, kiri, kanan, dan charging case. Langsung ke bagian setting, nanti di setting itu ada tulisan AirPods. Nah, nanti lo bisa buat otak-atik kayak gini lah. Bisa kan atur noise cancellation, transparency, dan adaptive itu kayak auto aja, tergantung lokasi lo ada di mana. Nanti dia bisa nyalain noise cancellation ataupun transparency. Noise cancellation juga nggak bisa diatur seberapa kedap ya, nggak kayak TWS lain lah. Personalize volume nih, adjust volume of media in response to your environment. Kayak environment lo, sekitar lo kayak kencang banget, volumenya mungkin dinaikin lagi. Adaptive audio juga sama, tergantung suara dari luar nih kayak adaptive transparency ataupun adaptive noise cancellation lah, sebenarnya bisa diatur lagi slightly, agak lebih manual. Ada automatic ear detection, terus juga ada personalized spatial audio nih ya. Ini kalau lu otak-atik nanti dinyalain kamera gitu buat ngedeteksi bentuk telinga lu, kepala lu kayak gimana biar spatialnya lebih oke. Charging case sound, kalau di cas ya ada speakernya itu, ada notifikasinya. Terus ada optimized battery charging, ini sebenarnya yang paling pengen gue lihat di semua TWS. Jadi itu di casnya TWS tuh mentok di 80% aja, memperpanjang umur baterai TWS. Sama itu udah dilakukan sama Sennheiser sih, sama Sony juga di link buat speaker. Di sini kurang lebih kayak HP tapi. Jadi tergantung kebiasaan lo. Kalau lo tidur mulai ngecas itu jam 11 malam misalnya. Nanti dia kalau udah full sampai 80%, jam 1, jam 2 pagi, jam 4 pagi, dia 80% ke-stuck. Tapi nanti pas lu bangun, mempelajari kebiasaan lu ya, bangunnya lu biasa bangun jam 9 pagi misalnya. Nanti dia baru pas deket-deket jam 9 baru di charge full ke 100%. Nah kalau lu mau otak-atik preset EQ-nya, itu lu bisa ke accessibility, terus ke bagian audio visual. Di sini ke bagian headphone accommodation, nyalain aja. Terus nanti akan ada balance tone, vocal range, brightness. Habis itu ada kayak soft sound will be boosted slightly, moderately, or strongly. Nah itu lu bisa otak-atik lah. Cuma tetap by default drivernya tetap bright. Jadi ya lu bisa play sample juga, terus kayak dengerin lagunya, musik gitu yang ada di iPhone lu itu, auto gitu. Terus lu bisa mixing dikit, tapi ya gue pribadi nggak terlalu berasa, malah jadi
makin bright. Di bagian slide aja ya tetap bright, di bagian strong ya makin bright gitu. Atau lu juga bisa ke custom audio setup ya. Di sini nanti lu kayak disuruh mixing gitu. Ini kalau di Sennheiser namanya audio personalization. Di Soundcore juga ada kalau nggak salah. Lu disuruh mixing, lebih suka suara yang A atau yang B, yang A atau yang B, dites beberapa kali. Nanti lu kayak dapet preset EQ sendiri gitu. Tapi ya tetap kurang maksimal. Nah kalau lu mau otak-atik preset EQ yang lain, itu lu bisa pakai Apple Music. Lu mesti langganan juga. Terus ke bagian iPhone setting, terus di situ ada EQ. Lu bisa klik, nanti ada kayak preset-preset hip hop, dance, classical, jazz, apalah ya. Tetap, tapi menurut gue lebih suka pakai custom EQ yang ada target frekuensinya, baik itu grafik ataupun parametrik, lebih gampang aja gitu dipakainya. Nah kemudian ini lu bisa klik di control center lu, ada kayak volume gitu, terus ada logo AirPods-nya. Terus lu bisa atur noise control, conversation awareness, maupun juga spatial audionya ya. Spatial audionya lu mau nyalain, mau matiin, mau fix ataupun head tracking bisa diatur di sini langsung. Praktis. Terus kalau lu tambahin widget di bawah, ini ada pengaturannya lagi, lebih ke background sound. Kayak suara hujan, suara ocean, suara hutan kali buat tidur gitu ya mungkin. Kalau lu butuh, Soundcore juga ada sih, kayak begini-begini. Nah kerennya AirPods itu, lu bisa mengetahui lokasinya ada di mana. Kalau lu hubungkan dia dengan Find My-nya ya, lu bisa cek dia ada di lokasinya tuh ada di sebelah mana. Cuma ini gua blur aja ya. Terus lu juga bisa memainkan suaranya. Itu nggak cuma buat earbuds AirPods ya, tapi buat casingnya juga. Ya sekarang kita mau cobain fitur Find My Device-nya, tapi ini Find My AirPods ya. AirPods udah gua umpetin di ruangan ini. Nanti Nino bantu cari pakai iPhone-nya dia. Silakan. Kasih lihat dulu coba UI-nya. Nih. Di sini tulisannya VAR. Kita cek ya. Kita tes ya. Coba. Jauh nggak? Di sini jauh sih. Kasih lihat aplikasinya coba. Nih, gini. Di sini dekat. Gitu. Dekat nih. Oh, bisa gitu ya? Keren juga. Nah. Bang, kagak gue masukin kantong, sumpah. hilang bang kayaknya bang. Nah. Oh ini dia. Canggih. Keren. Cek tes 1, 2, 3, ini suara mikrofon dari AirPods 4 ANC di kondisi indoor tanpa treatment akustik apapun. Cek 1, 2, 3, tes suara mikrofon AirPods 4 ANC di kondisi indoor. Cek 1, 2, 3, ini tes suara mikrofon dari Xiaomi Buds 5 di kondisi indoor ya. Ini sebagai perbandingan aja, TWS 1 jutaan yang tanpa karet aktif juga yang gue punya sih cuma ini. Jadi ini buat comparison dengan AirPods 4 ANC yang harganya 2,7 jutaan. And just for fun, ini TWS Soundcore K20i di kondisi indoor ya. Ini TWS 160.000. Cek tes 1, 2, 3. Ini merupakan suara mikrofon dari AirPods 4 ANC. Cek 1, 2, 3. Ini tes suara mikrofon dari AirPods 4 ANC di kondisi outdoor ya. Dengan traffic kendaraan lewat. Cek 1, 2, 3. Ini tes suara mikrofon dari AirPods 4 ANC. Cek 1, 2, 3. Ini tes suara mikrofon dari Xiaomi Buds 5 di kondisi outdoor ya. Dengan kendaraan-kendaraan lewat. Ini tes suara mikrofon dari Xiaomi Buds 5 di kondisi outdoor. Cek 1, 2, 3. Ini tes iseng lagi ya. Ini tes suara mikrofon dari Soundcore K20i. Ini TWS 160.000. Kita compare jauh dengan TWS AirPods 4 ANC yang 2,7 juta. What I like, Find My Device, kalian udah lihat sendiri tadi, bagus banget. Notifikasi kalau misalnya ketinggalan juga oke banget. Belum gue temuin di TWS lain. Battery Protection Mode, ini sebaiknya ada. Optimized Charging juga. Ya, istilahnya kalau di iPhone. Itu sebaiknya ada di TWS-TWS udah 2 juta ke atas lah sebaiknya. Ini fitur bagus. Seharusnya di 2025 udah bisa diimplementasikan ke TWS flagship. Support microphone juga, udah dengerin sendiri suaranya. Bagus banget. Bagus banget. What I don't like, no real custom EQ, ini juga harusnya wajib sih. TWS 200.000 aja udah ada custom EQ buat benerin tonal, tuh penting banget. ANC-nya bikin pusing, ekosistemnya juga di lock di Apple devices. Bahkan di MacBook sama Mac mini lu nggak bisa atur settingnya, tapi cuma bisa diatur di iPhone maupun juga di iPad. Kemudian harganya juga, aduh gila sih nggak ngotak. Pilihan yang lebih murah menurut gue dan juga cakep looks-nya. Kalau lu pakai juga nggak ada logo-logonya. Ini Xiaomi Buds 5 ini cakep banget, dan tuningan default itu udah Harmony FX Target, dan bassnya dalam,
Panci salah satu bass terbaik di TWS yang tanpa karet ear tips. Warm aja treble-nya, nggak sengecering si AirPods ini. Jadi aman banget. Tonal defaultnya aman banget. Gue bahkan nggak EQ. Kalau lu mau EQ ya bisa. Custom EQ-nya udah ada grafik EQ juga. Bisa digunakan di device lain dan lu bisa download aplikasi Xiaomi Buds-nya juga. Nggak mesti HP lu Xiaomi. Jadi lu bisa gunain ini di Android device yang lain. Dan ada warna yang putihnya juga apa kayak agak beige-beige gitu. Minimalis dan futuristik gitu desainnya, keren banget. Kemudian ada juga Samsung Buds 3, itu fittingnya agak lebih bagus dari ini. Ini tuh agak slightly licin-licin, kadang di telinga gue suka agak merosot. Samsung Buds 3 bagus, tonal defaultnya tapi nggak bagus, tapi bisa lu EQ, kurangin mid bass sedikit, ngurangin madinya, itu cakep banget. Again, kalau lu bisa pakai karet ear tips di 2 jutaan itu ada banyak yang bagus. Bose Quad Comfort Earbuds, kemudian ada Sony Link Buds Fit, ini juga fitting terbaik dengan karet ear tips ya, fitting terbaik dengan karet ear tips, ringan, enteng, cakep. Terus juga ada Sennheiser Accentum True Wireless. Ini juga bagus, baterainya protection mode 80%, terus garansi 2 tahun. Ini garansi masih setahun. So, recommended or not, almost ke skip sih gue. Lebih ke not bad aja dulu lah, biar nggak dimarahin konten creator gadget yang lain. Tapi menurut gue banyak alternatif yang bagus, karena gue udah cobain dan gue punya banyak, jadi ya. Even lo pakai iPhone sekalipun itu, walaupun settingannya banyak yang kebuka ya, tetap kurang oke menurut gue. Ini lebih kayak gadget dengan banyak fitur gadget, tapi punya fitur audio gitu aja. Bukan kayak barang audio, tapi punya fitur lain. Bukan kayak gitu. Malah justru kebalikannya kalau menurut gue pribadi. Ekspektasi below expectation. Kalau dari semua AirPods, menurut gue yang sweet spotnya harganya agak lumayan pas. AirPods Max kemahalan, AirPods Pro 2 itu masih bagus. Pakai karet ear tips, tonality-nya masih lumayan aman-aman aja. Tapi ya tetap mahal dan banyak rekomendasi gue yang lebih bagus lainnya. Ya, thank you banget buat yang udah nonton sampai akhir ya. Ini hopefully bisa menjadi gambaran buat orang yang nggak pakai Apple ecosystem, buat orang yang pakai Apple ecosystem juga, kurang lebihnya seperti apa. Kalau you don't mind about the sound at all, fitur-fitur praktisnya ya oke banget juga. Harganya agak kemahalan, mungkin gue lebih merekomendasikan ambil yang non-ANC aja sih. Ada beberapa fitur yang dikurangi, kayak Find My Device-nya atau apa gitu. Tapi ya ANC-nya sebenarnya kedap, tapi ya bikin pusing kalau udah lama, mungkin 15 menit ke atas. Jadi gue sarankan ambil TWS lain kalau gue pribadi. Cuma kalau lu mau tetap ambil ini ya silakan aja. Gue udah kasih tahu kelebihan dan kekurangannya. Jangan lupa subscribe, follow, like, share video ini ke teman-teman yang butuh informasinya. Dan I'll see you in the next video. Bye-bye.